Fasilitas mewah TCIKN siap digunakan latihan perdana timnas era Patrick Kluivert. Ole Romney gagal bawa Oxford United raih 3 poin. Pelatih rival ingatkan Indra Safri soal kekuatan Uzbekistan U20. Kesombongan Indra Safri klaim gaya permainan Uzbekistan U20. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih rival ingatkan Indra Safri soal kekuatan Uzbekistan U20. Timnas Indonesia U20 mendapat peringatan keras dari pelatih Yaman menjelang pertemuan antara Timnas U20 Indonesia menghadapi Uzbekistan yang rencananya bakal digelar Minggu malam 16 Februari 2025. Dikutip dari situs AFC, Timnas Uzbekistan saat ini berstatus sebagai juara bertahan dalam turnamen Piala Asia U20 2025 ini. Sementara Yaman harus menyerah di tangan Uzbekistan dengan skor tipis 1-0 dalam laga perdana grup C Piala Asia U20 2025. Selepas tumbang dari Uzbekistan, Hassan Al-Badani angkat bicara dengan menyinggung kualitas yang dimiliki tim berjuluk Serigala Putih tersebut. Hassan Al-Badani mengatakan bahwa Uzbekistan selaku juara bertahan merupakan salah satu tim terkuat yang berada di kawasan Asia. Namun menurutnya, kekalahan dalam sebuah pertandingan sepak bola adalah sebuah hal yang sangat wajar. Lebih lanjut, pelatih Yaman itu menyebut jika Uzbekistan dengan Yaman memiliki perbedaan kualitas yang jauh dan berada dalam tingkatan yang berbeda. Kendati begitu, ia mengaku senang dengan permainan yang dilakukan anak asuhnya yang sempat berhasil menahan sejumlah gempuran dari skuad Serigala Putih. Jika pelatih Yaman menyebut kualitas Uzbekistan berada jauh di atas anak asuhnya, maka bisa dipastikan kualitas Serigala Putih juga bisa melampaui skuad Garuda Nusantara. Laga ini menjadi laga hidup dan mati bagi Timnas Indonesia U20 yang kini berada di dasar klasmen grup C dengan 0 poin. Jika ingin menjaga asa lolos ke perempat final, maka pasukan Indra Safri harus memenangkan laga kontra Uzbekistan dan Yaman. Kesombongan Indra Safri klaim gaya permainan Uzbekistan U20. Menghadapi Uzbekistan pada pertandingan kedua Piala Asia U20 2025, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Safri mengatakan timnya harus lebih siap jika ingin menjaga peluang lolos ke babak perempat final. Dilansir dari SofaScore, Indonesia dan Uzbekistan bertemu 2 kali dalam 2 tahun terakhir. Pertemuan pertama terjadi pada Maret 2023 dalam babak grup Piala Asia U20 yang berakhir 0-0. Pada pertemuan kedua dalam laga uji coba, Uzbekistan menang 3-2 pada Januari 2024. Ada 2 hal yang perlu diperbaiki usai kekalahan itu, yakni penyelesaian akhir yang tidak memberikan hasil yang diinginkan dan buruknya antisipasi umpan silang dari pertahanan timnya. Pada laga melawan Iran, Indonesia tercatat hanya mampu menciptakan 4 peluang tepat sasaran tanpa menghasilkan gol. Selain itu, 3 gol yang bersarang ke gawang Indonesia berasal dari umpan silang, sehingga perbaikan dalam sektor pertahanan menjadi prioritas. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri mengklaim sudah hafal dengan permainan Uzbekistan menjelang pertemuan kedua tim pada pertandingan kedua Piala Asia U20 2025. Analisis pertandingan terbaru Uzbekistan melawan Yaman juga telah dilakukan guna mengidentifikasi celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan percaya diri tinggi dari Indra Safri dan pelatih Uzbekistan, laga ini diprediksi berlangsung sengit dan menentukan perjalanan mereka di turnamen ini. Garuda Nusantara kini menghadapi tantangan besar, tetapi dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Ole Romney gagal bawa Oxford United raih 3 poin. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romney tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Oxford United melawan Portsmouth di Championship 2024-2025, Sabtu 15 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat.
Sayangnya, kehadiran di menit ke-66 tidak mampu mengubah nasib timnya yang akhirnya tumbang dengan skor 0-2. Pertandingan Oxford versus Portsmouth berlangsung ketat. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0 setelah kedua tim tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat. Sejak awal babak kedua, Portsmouth langsung menggebrak lewat gol cepat pada menit ke-47 melalui Andre Dozzell usai memanfaatkan umpan Robert Atkinson. Pada menit ke-66, Oxford memasukkan 3 pemain sekaligus, salah satunya oleh Romney untuk menggantikan Thomas Harris. Namun Portsmouth sudah terlalu nyaman menguasai pertandingan. Hingga menit ke-90, Oxford tidak mampu juga untuk membobol gawang Portsmouth. Sebaliknya, Portsmouth justru berhasil menambah keunggulan pada menit ke-90+4 melalui gol Mark O'Mahony. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Oxford kalah 0-2 dari Portsmouth. Romney yang baru bergabung dengan Oxford United hanya mencatatkan 1 operan sukses dari 5 percobaan, 1 dribble, dan memenangkan 2 dari 3 duel. Performanya pun hanya dapat rating 6,9 dari SofaScore. Meski sempat mencoba memberi dampak, upayanya tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Hasil negatif ini juga membuat Oxford tetap di posisi ke-16 klasemen Championship dengan mengemas 38 poin. Fasilitas mewah TCIKN siap digunakan latihan perdana timnas era Patrick Kluivert. Berita baik datang untuk timnas Indonesia. Tim asuhan Patrick Kluivert disebut sudah bisa menjalani latihan di Pusat Pelatihan PSSI Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Direktur Keamanan dan Infrastruktur PSSI Adi Nugroho saat mengunjungi Pusat Latihan PSSI di IKN pada Sabtu 15 Februari 2025. Meski sudah bisa digunakan, namun penggunaan Pusat Pelatihan PSSI di IKN untuk Timnas Indonesia masih menunggu keputusan Badan Tim Nasional karena jadwal latihan Timnas diatur dan ditetapkan lembaga itu. Lebih lanjut, Andi mengatakan tahap pertama pembangunan Pusat Pelatihan PSSI Kota Nusantara sudah rampung dan lengkap. Sejumlah bagian yang rampung dibangun adalah lapangan natural, lapangan rumput sintetis, lapangan koordinasi, dan juga 4 bangunan asrama. Masih menurut Adi, lapangan latihan natural menggunakan rumput Joycia Matrela yang masuk standar FIFA dan bisa menjadi contoh rumput untuk lapangan sepak bola lain. Di sisi lain, pihaknya masih menunggu sarana pendukung dan akses logistik untuk pusat pelatihan yang berluas 34 hektar itu. Tentunya, ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur karena akan mendapatkan fasilitas yang baik untuk berlatih.